Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai medan magnet, ya. Jadi sesuai dengan namanya, medan kita artikan adalah sebuah daerah atau ruangan, sedangkan magnet adalah magnet. Nah, contohnya seperti ini, misalkan kita punya sebatang magnet, ya, ada kutub utara sama kutub selatan. Misalkan kita punya sebuah besi, ya, kita letakkan di sini, dia masih tertarik. Oh, ternyata besinya masih berada pada medan. Kita letakkan di sini. Ya, kita letakkan di sini, besinya tidak tertarik, berarti dia sudah berada di luar dari medan magnet tersebut. Sehingga pengertiannya tadi adalah daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh sifat kemagnetan, atau daerah yang masih bisa ditarik oleh magnet sendiri, itu namanya medan magnet. Kalau kita gambarkan garis-garis bedanya, ya, dia akan selalu keluar dari kutub utara dan masuk ke selatan. Selalu keluar dari kutub utara masuk ke kutub selatan. Nah, garis-garis medan ini menunjukkan medan magnet atau daerah yang masih dipengaruhi oleh sifat kemagnetannya. Nah, yang kita pelajari di sini ternyata medan magnet itu tidak hanya dihasilkan oleh magnet sendiri, tapi arus, ya, suatu kawat yang dialiri arus di sekitarnya juga akan menimbulkan medan magnet. Nah, jadi kita yang pelajari di sini adalah di sekitar arus ada medan magnet. Nah, ini kita lakukan dengan percobaan Oersted. Jadi percobaan Oersted sendiri ini semacam ini. Kita punya selembar kertas, kemudian kita lewatkan sebuah kawat. Nah, kemudian kita taburi dia dengan serbuk besi. Nah, ini adalah serbuk besi. Maka serbuk besi ini akan tidak beraturan. Karena apa? Kawatnya tidak kita aliri dengan arus. Bagaimana seandainya kalau kita aliri dengan arus listrik? Nah, kawatnya kita aliri dengan arus. Maka ternyata apa? Besi ini akan membentuk suatu lingkaran yang konsentris. Nah, semacam ini. Nah, jadi ini menandakan apa? Menandakan bahwa ada medan magnet. Ada medan magnet, ya. Medan magnet itu kita beri simbol B. Nah, jadi arah medan magnet ke sana. Dan ini percobaan ini membuktikan bahwa di sekitar arus listrik ada medan magnet. Sehingga bisa kita simpulkan untuk percobaannya Oersted adalah di sekitar arus listrik ada medan magnet. Nah, sekarang kita lihat hubungan arah antara arus listrik dengan medan magnet. Oke, sebentar. Kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan, ya. Dengan ibu jari di sini sebagai arah dari arus dan 4 lipatan jari itu sebagai arah medannya. Nah, jadi ini, ya. Jadi ibu jari itu adalah arus dan 4 lipatan adalah arah medan magnet. Ini saya tunjukkan arah-arahnya. Untuk arah ke sana, kanan, kiri, atas, bawah sudah tahu, ya. Nah, di sini ada arah lagi, yaitu ada tanda masuk dan keluar. Nah, kita beri tanda silang dan tanda titik. Ini adalah anak panah, ya. Jadi kalau kita menentukan arah, kita menggunakan anak panah. Masuk yang kita lihat adalah anak panah atau belakangnya anak panah. Jadi bongkotnya anak panah ini, ya. Nanti kita beri silang, maka dia apa? Arahnya masuk. Masuk tuh maksudnya kemana? Masuk ke bidang atau masuk ke bayangkan bidang adalah papan yang ada di depan kalian. Nah, ini masuk, arahnya ke sana. Jadi arah dari ini adalah masuk ke sana. Sedangkan untuk titik arahnya keluar. Berarti kalau kita buat anak panah, berarti dia titik di sini. Nah, maka dia arahnya sama, kemana? Keluar ke sana. Ya, jadi ada masuk, ada keluar. Ditandai dengan silang dan titik. Nah, sekarang untuk contohnya misalkan, ya. Misalkan kita punya arah arus yang ke atas. Ini kan gambarnya tadi ke atas, ya. Jadi ada arah arus ke atas. Ingat kita pakainya kaidah tangan kanan. Ada arus ke atas, kemudian 4 lipatan jari ini adalah arah medan magnet. Nah, yang ditanyakan adalah arah medan magnet di kanan. Oke, sebelumnya kita lihat, ingat, ini arus, ini arah putarannya. Karena di sini dia berputar, sebetulnya ada 4 arah penjuru, ya. Jadi arahnya 1, 2, ya, 2, 3, 4. Ya, jadi lihat, ya, seperti ini, ya. Ada 1, 2, 3, 4. Itu adalah arah medan magnet. Cuma kalau kita gambarkan di sini kan dia muter ke sini. Nah, sekarang untuk soal yang pertama, jika arusnya arahnya ke atas semacam ini, ya, arah ini ke atas, ya, maksudnya ke atas. Ditanyakan adalah arah medan magnet di kanan arus. Nah, letaknya yang di kanan, berarti arahnya ke sana. Nah, arahnya kemana? Ke sana. Arahnya kemana dia? Arahnya adalah masuk. Ya, dia arahnya masuk. Karena apa? Sana masuk.
Masuk kemana? Kalian kan katanya di sana ada bidang ya. Ini maaf, ini karena papanya ini sebetulnya tidur ini. Ini papanya tidur, jadi jangan bingung ya. Nah, ini dia ke sana. Arahnya adalah masuk. Nah, ini berarti arahnya adalah masuk. Sedangkan yang di kiri ini arahnya ke sana. Berarti apa arahnya? Keluar. Nah, kemudian kalau arahnya ke kiri, medan magnet yang arahnya di atas. Ingat ya, sebetulnya tadi kan medan 1 ya. 1 2 3 4 ya. 1 2 3 4. Kalau dia ke sini arusnya, berarti yang letaknya di atas berarti arahnya ke sana. Itu arahnya adalah masuk. Masuk lagi ternyata ya. Kalau yang di bawah berarti di bawah dari arus ini adalah arahnya keluar. Nah, sekarang seandainya bagaimana kalau arusnya yang berarah keluar? Nah, arusnya keluar mana? Kalau ke sini sama ya gambarnya. Oke, coba perhatikan ini kita lihatnya di sini. Nah, ini udah paham kan? Nah, sekarang dia keluar. Kalau keluar berarti ke sini ya. Ini menuju ke pembaca, sana adalah masuk ke sana. Jadi kalau masuk dan keluar bidang adalah papan, kamu bayangkan papan yang ada di depan kalian. Jadi kalau sana adalah masuk ke bidang, kesini ada keluar adalah keluar dari bidang atau menuju ke kalian. Nah, untuk soal yang tadi adalah jika dia arahnya keluar ya, titik itu keluar. Jadi kalau arahnya keluar semacam ini, nah kita lihat tadi. Oke. Nah, kita lihat kalau keluar berarti yang di atas arahnya ke sana, yang di sini arahnya ke sini, yang di sini ke sini, yang di sana ke sana. Ya. Jadi yang di atas itu arahnya ke kiri, yang di kiri dari arus adalah arahnya ke bawah, yang di bawah itu arahnya ke kanan, maka yang di kanan arahnya ke atas. Oke. Dari sana, maka kita bisa mengerjakan soalnya.